Bersama Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya menjadi anggota Banser setelah melalui rangkaian pelatihan dasar. Nah, untuk itu Erick Thohir pun berhak menyandang dan mengenakan baret dari Banser. Lantas apa saja pemirsa keuntungan bergabung menjadi Banser sehingga Erick Thohir pun ingin bergabung ke dalamnya? Saat ini bersama kami telah bergabung Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan mantan pengurus pusat GP Ansor, yaitu ada Pak Zazilul Fawait. Assalamualaikum Pak Zazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir kini udah menyandang baret barisan Ansor atau Banser. Apa sih sebetulnya keuntungannya Pak sehingga sang Menteri menjadi anggota Banser? Tentu pertama saya sebagai mantan pengurus Gerakan Pemuda Ansor, Banser. Banser itu barisan Ansor Serbaguna. Artinya apa keuntungannya Pak Erick? Dia menjadi kader yang serbaguna nanti. Dalam hal? Tetapi Ansor selama ini atau Banser itu menyebut dirinya sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng ulama dan kiai, dan benteng NKRI. Dan kalau Pak Erick ada di situ bersama-sama kita, maka kekuatan barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuatan ulama, dan kekuatan barisan NKRI makin tegas. Karena apa? Pak Erick sebagai anak muda, pengusaha, menteri, dan kami tahu beliau punya visi keumatan yang kuat karena beliau juga mendorong masyarakat ekonomi syariah. Jadi, nah sekarang kita tunggu justru kiprahnya Pak Erick Thohir setelah pakai baju loreng dan baret hitam. Jadi kiprahnya seperti apa Pak yang ditunggu dari Ansor Banser sendiri terhadap Pak Erick Thohir? Kiprah seperti apa yang diharapkan? Apa harapan yang digantungkan kepada Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dari GP Ansor? Tentu Ansor sebagai anak-anak muda ini perlu penguatan pertama dari sisi penguatan keterampilan, keahlian, dan juga kemampuan, kompetensi yang harus dimiliki oleh pemuda hari ini. Saya berharap Pak Erick juga ya dengan kemampuannya memberikan masukan utamanya di bidang teknologi digital, informasi. Saya pikir itu sangat penting buat Ansor. Nah, buat Banser. Karena apa? Karena hari ini di masa pandemi tidak ada satupun gerakan atau organisasi yang tidak menggunakan atau berbasis teknologi digital. Nah, saya berharap di situ Pak Erick Thohir bisa memberikan penguatan kepada anak-anak muda Ansor, memiliki kemampuan teknologi digital, juga memiliki kemampuan kewirausahaan karena beliau ini seorang pengusaha. Tapi gimana sih Pak Jazilul Ansor ini untuk orang bahwa Pak Erick ini adalah tujuannya untuk politik, yaitu sah-sah saja pandangan orang untuk bicara begitu. Tetapi kalau Pak Erick mau masuk politik, cocok tuh dengan PKB, sudah pakai baju loreng. Undangan resmi nih ya berarti ya? Ada aturannya, ada jalurnya gitu. Nah, jalurnya ya PKB kalau sudah Ansor. Begitu. Sebelum ke PKB saya mau ngomong di Ansornya dulu nih. Gimana sebenarnya mekanisme Ansor ini memilih anggotanya untuk bergabung ke dalam Ansor? Apakah memang melalui undangan atau memang Pak Erick sebenarnya yang mendatangi Ansor lebih dulu? Ya tentu kalau melalui kaderisasi dan ini terbuka untuk umum. Asal satu sama visi dan sama tujuannya. Nah, untuk seperti Pak Erick Thohir yang memang selama ini atau beliau adalah orang yang sibuk. Nah, tentu Ansor mengajak dan beliau juga memberikan respon. Bahkan tadi menyampaikan saya punya komitmen yang kuat untuk mengabdikan diri kepada agama, kepada NKRI. Nah, itu pas kalau di Ansor. Tidak ada kalau organisasi yang lain berbeda gitu. Pak, tapi pengen tahu nih, pertama kali gimana sih ceritanya Pak Erick Thohir akhirnya bergabung dengan GP Ansor ini, Pak? Apa mungkin perbincangan sebelumnya? Apakah cukup sering terjadi pertemuan, diskusi dengan Banser? Nggak mungkin tiba-tiba kan, Pak? Ujuk-ujuk nggak mungkin ya? Iya kan beliau anak muda dan tentu banyak kenal dengan teman-teman di Ansor. Tetapi yang paling penting